Trading terus, kompen sampai habis. Kompen sampai habis. Akhirnya ludes, barulah masuk ke kursus trading. Nah ini nih. Yo guys, what's up? Balik lagi dengan Indra Ken, saya Indra Kesuma. Di episode kali ini ada yang spesial karena kita kedatangan bintang tamu spesial dari Pekalongan ya. Jauh-jauh dari Pekalongan datang ke Medan. Nah kemarin ini dia datang karena dia mengikuti event kursus Trading Fest. Jadi kurang lebih udah sebulan dia di sini guys. Gara-gara PPKM nggak bisa balik ya. Nggak bisa balik. Jadi dia di Medan. Nah, dia ini salah satu member khusus trading. Bergabungnya tahun berapa bro? Baru tanggal 25 Mei. 25 Mei, jadi kurang lebih 2 bulanan. Tapi cukup oke, dia udah mulai bisa konsisten. Dia sering juga konsultasi nih sama aku. Mungkin boleh kenalin dulu diri kamu ke teman-teman yang belum kenal, silakan. Namaku Juni dari Pekalongan, cuma stay-nya di Madura, Jawa Timur. Stay-nya di Madura, Jawa Timur. Jadi umurnya 21 tahun. Seumuran sama Setiawa. Jadi kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Jadi Bro Jun ini ternyata di usianya 21 tahun udah buka bisnis sendiri. Dan sekarang tertarik untuk belajar trading. Nah, gimana setelah kamu beberapa bulan belajar trading, bagaimana pandangan kamu terhadap trading dan investasi? Kalau trading sama investasi sendiri sih, menurutku bisa jadi income yang sangat bagus ya. Jadi income ya? Asal kita harus tahu dulu. Ajal jangan main-main kayak, mau coba lah, mau main-main dulu gitu. Oh, jangan coba-coba ya? Karena kalau kita coba-coba ini resikonya malah tambah gede. Soalnya pakai duit. Pakai duit jangan coba-coba. Apalagi yang coba-cobanya pakai duit asli. Wah, itu. Ini. Coba boleh kamu ceritain pengalaman trading kamu dari modal berapa, pernah sampai berapa? Kalau awal pasti sama ya, Coach. Jadi pengen nyoba dari minimal deposit yang 140.000. 140. Pertama bisa sampai 400, 500 gitu kan. 500.000 dalam waktu? Cuma beberapa menit. Beberapa menit? Waduh. Opennya langsung 50, profit all in. Profit all in gitu. Dari all in itu jadi kayak pengen terus ludes. Akhirnya ludes. Nah, ludes pun penasaran. Tapi karena punya bisnis, udah punya duit, nah ini jam tangannya juga mahal nih guys. Seharga motor juga nih ya. Karena udah punya duit jadi 140.000 kecil lah, deposit lagi. Ya, deposit lagi 140 sampai ke 3 sampai 4 kali mungkin ada. 140.000-nya ya. Di situ mulailah lihat dari channelnya Ko Indra. Kan Ko Indra sering bahas tentang teknikal, terus money management juga ya. Nah, di situ tertarik. Oh iya, mungkin salahku di money management gitu kan. Dari awal emang teknik sudah pakai dari Ko Indra. Pakai money management, deposit lah 1,4. 1,4 juta sekarang, dinaikin. Karena kan maksimal kan 1% tuh. Bener. Jadi deposit 1,4, main dari 1%, tapi money managementnya masih salah karena nggak ada cut loss. Nggak ada cut loss. Trading terus, kompen sampai habis. Kompen sampai habis. Oh my god! Wow! Wah. Itu pun nggak sekali 2 kali, 3 kali pun ada yang 1,4. Sampai akhirnya loss tuh berarti? Akhirnya ludes, barulah masuk ke kursus trading. Nah ini nih, ini namanya udah sakit nih ya, udah lumayan sakit, tapi untungnya sakitnya belum parah. Udah sakit baru cari dokter nih. Nah, ada orang yang lossnya udah puluhan juta, bahkan ratusan juta, baru nyari kursus trading, baru mau belajar. Terus datang-datang nih baru gabung, langsung chat, "Bang, aku udah loss 100 jutaan lebih," padahal baru gabung nih. Ini kan ibarat udah kanker ya, baru nyari ke dokter. Nah ini nggak baik, sebenarnya lebih bagus mencegah daripada mengobati, bener ya. Tapi untungnya Jun di posisi yang kehilangan loss berapa berarti pertama gabung khusus trading? Awal-awal gabung, sebelum gabung? 10 juta ya. 10 juta ya, itu bisa dikatakan sebagai sebagian orang mungkin itu besar bro, karena UMR orang aja kan 3 juta sampai 5 juta kan. Kota besar. Di kota besar. Belum lagi yang di kota kecil mungkin bisa UMR-nya 2 juta. Berarti itu orang harus kerja berbulan-bulan tuh bro untuk dapat 10 juta itu. Maybe setahun. Mungkin aja setahun nih. Uang dingin soalnya kan. Nah, dan dia di-lossin gitu aja nih. Emang udah sultan kali ya. Amin. Jadi akhirnya bergabung di kursus trading. Nah, setelah belajar menerapkan money management, barulah pelan-pelan bisa konsisten. Awal pun belum. Belum juga? Karena gini, banyak banget yang ngerasa, mungkin nggak cuma aku ya. Jadi setelah masuk ke kursus trading, ngerasanya tuh, oh ternyata
ini yang bener gitu. Oh, ini tekniknya. Ini tekniknya gitu. Ketahuan tekniknya guys. Ketahuan gitu. Jadi percaya diri gitu ya. Lebih percaya diri, jadi lupa sama money management lagi. Nggak ada katlus lagi. Hancur lagi akhirnya. Hancur lagi. Jadi waktu masuk ke kursus trading pun mulai modal 1,4 lagi, ludes lagi. Karena ya itu. Oh, itu kemarin yang kamu konsultasi ya? Karena itu udah tahu tekniknya, lebih percaya diri tapi lupa sama money management. Itulah yang penting. Intinya paling penting tetap trading plan dan money management harus tetap disiplin ya. Oke, itu kita ngebahas trading. Tapi jauh sebelum kita ngebahas trading, ternyata kan Bro Jun ini udah punya bisnis sendiri. Kita udah sering beberapa kali ngobrol, punya bisnis di bidang franchise, juga punya bisnis di bidang clothing. Nah, itu yang membuat Bro Jun ini walaupun dia di Medan, tetap bisnisnya jalan dan autopilot. Tetap bisa berpenghasilan guys. Meskipun dia di Medan aja nih, dia nggak ke tempat bisnisnya, tetap bisa jalan ya. Nah, boleh kamu ceritain nggak, kamu belajar bisnis tuh dari siapa sih? Apa emang otodidak, nyoba-nyoba, belajar sendiri, atau ada mentor, atau gimana? Dan bagaimana kamu awal mula nge-start bisnis tersebut? Kalau awal mula, startku itu dari umur 14 tahun tuh. 14 tahun? Artinya SMP? Udah berbisnis? 14 tahun udah masuk SMK. 14 tahun udah SMK, berarti ini kayak gimana nih? Akselerasi atau gimana nih? Umur 5 tahun sudah masuk SD dan lancar sampai umur 5 tahun masuk SD? SD kelas 1? SD kelas 1. Umur 5 tahun SD kelas 1, umur 14 tahun udah SMK? 14 tahun. Berarti kamu cepat sekolahnya gitu ya? Termasuk cepat. Tapi 14 tahun masih SMP? Di tahun ini kan udah nggak bisa. TK. Berarti kamu tamat SMA-nya, SMK-nya umur berapa? Kebetulan nggak tamat, nah ini yang nanti aku ceritain. Oke. Mungkin fokusnya ke bisnis? Fokusnya lebih ke nyari pengalaman. Berarti di umur 14 tahun, ketika kamu SMK, kamu start bisnisnya. Gimana tuh? Ceritain ke teman-teman mungkin boleh. Kalau dari start itu belum ke bisnis, karena umur 14 tahun itu di SMK kelas 1, semester 1, itu aku sempat keluar dari sekolah, drop out. Karena harus kerja, ekonomi keluarga, jadi mau nggak mau jadi nelayan waktu itu. Jadi nelayan, oke. Umur 14 tahun, udah jadi nelayan. Selat Karimata. Wah, ketika anak-anak yang lain itu fokus sekolah, mungkin sibuk ujian, segala macam, kamunya sibuk nyari ikan. Nyari ikan. Oke. Wah, pengalaman kamu luar biasa juga ya, 14 tahun udah jadi nelayan. 14 tahun jadi nelayan, tapi cuma 3 bulan, kontraknya 100 hari. Oh, dikontrak? Wah, gue baru tahu nih, nelayan bisa dikontrak. Ada, kalau di nelayan kapal ikan di Indonesia itu ada sistem kontraknya. Kamu dapat ikan duyung nggak ya? Nah, setelah 100 hari itu selesai, aku waktu itu main-main ke sekolahan lagi. Balik lagi ke sekolah? Masih main-main aja. Main-main, tapi nggak temen kan. Oh iya. Main-main ke sekolah, terus ada satu guru yang nyamperin. Terus ditanya, kamu masih pengen sekolah nggak? Oke. Kalau kamu masih pengen, kamu tahun ajaran baru, kamu masuk dengan nanti dapat beasiswa sampai kelas 3. Dapat beasiswa. Kok bisa? Apa kamu berprestasi atau gimana nih? Maybe ya, karena dari SMP pun nilainya selalu bagus ya? Nilai lumayan, ranking 1 di kelas 3 SMP. Itu nggak lumayan sih bro, ranking 1 itu mantep sih itu. Atlet juga, jadi banyak atlet prestasi. Apa nih? Dulu aku taekwondo di SMP. Oh, taekwondo deh guys. Oke, siap. Jadi berbakat secara akademis dan non-akademis. Ya, jadi tawarin. Mau lah kan, dapat beasiswa sih sampai kelas 3 kan. Oke. Sekolah sampai kelas 2, pas kenaikan kelas 3, itu waktu magang. Dan magangnya karena aku SMK pelayaran di laut lagi. Di laut. Jadi waktu itu di Samudra India. Di daerah, Samudra India? Disinkron di Samudra India, pas pulang dan di situ mau kenaikan kelas 3, aku harus drop out lagi. Karena faktor ekonomi. Artinya kamu di sini membantu ekonomi keluarga gitu. Singkat cerita, kamu anak satu-satunya atau enggak, aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Jadi kondisi keluarga yang lain kayak abang, kakak? Abang udah nikah kan, jadi punya keluarga masing-masing. Jadi kamu yang aku yang belum nikah. Bekerja untuk membantu orang tua. Membantu. Gitu. Jadi selain kakak-kakak yang bantu, aku juga lebih karena kamu belum nikah. Karena belum nikah. Kapan nikah? Cepet-cepetan lah. Cepet-cepetan. Lomba-lomba gitu. Kemarin udah lomba kita. Tahun depan ya, tahun depan. Oke. Berarti singkat cerita karena faktor ekonomi tersebut akhirnya memaksa kamu harus drop out dari sekolah dan akhirnya kamu nggak lulus. Berarti. Akhirnya nggak lulus dan di situ emang bener-bener meyakinkan diri sendiri kalau udahlah tanpa ijazah pun aku harus bisa. Di 2016, umur 16 tahun itu, 2 tahun di laut. Jadi 2016, 2017. Oke. Pulang, di situ sempat ditawarin kerja lagi. Akhirnya aku terbang lagi. Waktu itu di Bekasi baru seminggu pindah langsung ke Makassar. Oke. Sulawesi Selatan.
Itu jadi ini salesman marketing. Jadi salesman. Nah, sama. Itu tahun berapa, Bro? 2017 2018. Oh, aku 2014 jadi salesman. Oh, senior tetap. Senior. Oke. Nah mungkin dari situ kan jadi banyak pengalaman, banyak latihan kayak untuk public speaking. Tentang jualan juga ya. Nah tentang marketing juga. 2018 aku pulang. Di situ aku cuma main game. Oke. PUBG Mobile itu ada 1 tahun. Main game doang. Main game doang. Jadi nggak punya penghasilan dong? Tapi ada penghasilan Penghasilan dari mana? dari turnamen karena Oh, kebetulan kamu main game turnamen kompetisi. menang gitu. Oh, bisa memanfaatkan situasi artinya. ya gitu emang kita sebagai orang yang nggak berijazah ya bisa dibilang nggak berijazah ya apapun harus dikerjain ya biar bisa apapun hidup. harus jadi cuan. Ya. Jadi artinya kamu main PUBG Mobile itu tetap berpenghasilan dari Tetap turnamen-turnamen. Di 2019 akhir dari teman PUBG itu ada yang ngajak ayolah sini ke Madura main-main. Waktu itu cuma Jadi dapat networkingnya dari game PUBG. harusnya dari situ karena oke. kawan aku itu dia bilang gini, dia kan punya tim. Ayolah kamu sini nanti kamu jadi coach di tim aku. Ngajarin PUBG. Ngajarin PUBG di tim dia, tapi aku juga minta, oke aku ajarin, aku coach di timmu, tapi kau bantu aku nyari kerja, aku bilang gitu. Oh, oke. Karena kan emang Win-win basic- solution, dealing ya, dealing. Tetap kan, jadi meskipun aku kesana juga nggak sia-sia nantinya. Berarti ke Madura dulu, berangkat dari Pekalongan ke Madura. Waktu itu tanggal 25 Agustus, masih ingat banget. 2019. 2019. Oke. Aku kesana 2 bulan masih cuma kenalan sama tempat, adaptasi sambil bantu-bantu di rumahnya kawan aku. Terus akhirnya dapat juga lowongan di tempat favorit di vape store. Nah dari situlah aku kenal sama orang-orang yang lumayan juga dari segi pengalamannya gitu. Dari segi distribusi dan bisnis ya, cara ngejualin barang ya. Karena berarti pengalamanmu itu dari sana kamu ngelihat bagaimana industri bisnis vape itu ya didistribusikan ke toko-toko, ibaratnya bisnis B2B-nya ya. B2B. Dari situ kamu belajar. Dari situ aku belajar banget, banyak banget karena kawan favorista aku juga banyak ngasih solusi kan. Aku sering tanya, Mas gimana ya biar dapat penghasilan yang lumayan gitu kan. Dia bilang ya kamu harus kerja sesuai fashionmu gitu. Jadi Apa yang passionmu ini apa? Yang kamu suka? yang kalau aku misalkan ada cuan Yang bisa penting menghasilkan, Yang penting menghasilkan, dan kan? tidak merugikan orang lain pastinya. Ya, karena kalau kita yang penting menghasilkan, kita ngerampok juga menghasilkan. ngerampok juga menghasilkan. Tapi itu kriminal. Tapi yang penting menghasilkan dan tidak merugikan orang lain. Makanya kamu pilih trading juga kan? Trading kan tidak merugikan orang lain. Karena Malah resiko merugikan diri sendiri nih. Kalau resiko di diri iya. sendiri gitu, jadi nggak usah resikonya nggak ke orang lain lah, kecuali kita ngutang orang. Berarti dari bisnis vape itu kamu ngelihat bagaimana cara mendistribusikan barang, akhirnya kamu belajar dan bagaimana ceritanya bisa punya bisnis franchise makanan ya? Di sektor itu aku kerja 1 tahun. Oke. Dari aku kenal kawan favorista, dia ngajarin kayak gini, Bro. Ketika kamu punya gaji, seumpama gajimu 2 juta, kamu harus anggap gajimu itu 1,5 atau 1 juta. Oke. Dan yang 500 itu harus masuk Tabung. ke tabungan, nggak boleh diapa-apain. Meskipun Investasi ya. meskipun kamu nggak punya apa-apa, susah makan, tetap bisa mungkin jangan diambil. Berarti itu kamu belajar bukan investasi nih, sorry. Nabung dulu berarti Making ya? money dulu. Nabung dulu ya? Jadi meskipun aku perantau, masih bisa bayar kos lah, masih bisa untuk makan sehari-hari, tapi juga masih ada tabungan. Nah di situ mulai nabung sampai 1 tahun, mulai buka franchise itu yang boba. Minuman ya? Itu Manjajisti ada di Madura, di Bangkalan. Itu franchise itu murah loh. Dia start 3 juta sampai 8 juta. Kamu beli berarti? Beli udah merek, udah punya nama, udah dapat alatnya, udah Kamu dapat- ganti? Memang ini ya, kayak gini caranya guys. Berarti pertama beli franchise orang dulu ya, udah dapat merek, udah dapat resep, udah tahu caranya, kita ganti namanya ya. Nah kalau Gitu kalau ya? ganti sih itu proyek ke depan. Emang awalnya gini, pengen punya bisnis makanan, Oke. street food atau beverage, Kuliner lah ya. Kuliner, nggak punya basic emang. Belajarnya dari beli franchise orang. Belajarnya dari nanti next project bakal bikin produk sendiri yang nantinya bakal di franchise. Karena udah belajar dari produk yang franchise yang kita beli itu. Berarti singkat cerita belajar untuk jualan, berbisnis, kerja di toko vape itu, akhirnya kamu putuskan untuk ngebeli franchise dan sekarang franchise-nya udah jalan. Bahkan kamu mau nge-create franchise sendiri Itu sekarang. 1 bulan yang minuman boba, 1 bulan jalan. Income-nya, buka. omsetnya berapa nih? Omset Range aja, kurang lebih, nggak usah spesifik. Puluhan juta, nggak sampai sih. nggak nyampe. Tapi lumayan lah. Nah di 1 bulan buka minuman itu, bulan kedua buka ayam sebelahan. Minuman dan ayam, akhirnya punya makanan, punya minuman Punya sekarang makanan, ya. punya minuman. Berarti berhasil dong, berarti franchise minumannya kamu bisa punya penghasilan untuk ngebuka 1 brand makanan lagi. Bisa dibilang seperti itu. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi kamu di umur berapa dapat 100 juta pertama? 21 tahun. Umur 21 tahun, baru ini dong berarti ya? Habis kenal trading. Habis kenal trading, wah
Luar biasa. 100 juta pertamanya habis kenal trading. Jadi duitnya dia dapat dari bisnis, akhirnya dia kembangkan lagi di trading. Karena kalau kita cuma dapat income, terus kita nikmatin terus nggak dikembangin, percuma sih. Iya, karena faktanya begini, kita mau kerja keras sekeras apapun ya, kita cuma punya waktu 24 jam. Dan ingat 24 jamnya dipotong waktu tidur kita. Kerja sekeras apapun, kayak kemarin aku ngobrol sama Sata, sama Raffi Ahmad, mereka juga hari butuh tidur, walaupun tidurnya 3-4 jam. Tapi bayangin kamu bisa tetap berpenghasilan, walaupun kamu tidur. Itu yang disebut keren tuh, investasi. Kalau kayak Atta, Raffi itu kan yang tidurnya mah bener-bener dikit karena harus kerja lagi. Iya, mereka hard Kalau work. aku tipe orang aku Mainnya banyak tidurnya ya? bangun pun mah jam 11 paling pagi udah. Makanya trading ini sangat cocok di kamu ya, karena cocok. dimanapun Market kamu buka jam 2 masalahnya. lewat gadget aja, lewat laptop kamu Lewat tinggal laptop. open market trading dengan waktu beberapa Oh iya, menit. awal-awal aku trading laptop itu pinjem terus. Akhirnya beli laptop ya, Akhirnya. hasil profit ya. Hasil profit. Nah, berarti perjalanan kamu ini panjang ya, dari umur 14 tahun, kamu SMK, kamu udah dipaksa untuk kerja, dan karena keadaan ya. Karena keadaan. Akhirnya kamu nggak nyerah, kamu terus kerja sama orang kamu jalanin, kerja di toko vape kamu jalanin, akhirnya punya bisnis makanan, dan sekarang jalanin trading. Luar biasa sekali Bro Jun, sukses sekali lagi. Keren ya. Umur 21 seperti Setiawan nih, mungkin soon dia bakal beli mobil juga kayak Setiawan. Amin. Udah Udah dapat direncanain. Udah direncanain? Wih, keren. Udah dapat 100 juta pertama ya. Jadi pesan terakhir dari Bro Jun intinya jangan gengsi. Jangan Kalau gengsi. mau sukses, buang gengsi lu jauh-jauh. Wah. Karena ketika lu sukses, lu akan jadi orang yang bergengsi. Wih, Nice. keren. Oke, thank you so much guys udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian dapat ilmu yang berharga dari kisah hidup dari Bro Jun di umur 21 udah mendapatkan 100 juta pertama. So guys, see you guys on the next video. Gue Indra Kens, Bro Jun. Salam Profit. gedung mewah cek, masa depan cerah cek, bikin ortu happy cek.